Nah, teman-teman gue sekarang mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue bawa rombongan ke Singapura. Gue kan emang sebelum pandemi itu ya teman-teman, gue setiap bulan ke Singapura. Bisa sekali, bisa dua kali gitu ya. Sebenarnya bisa tiga kali, tapi gue udah capek. Jadi gue rasa sekali udah cukup. Kalau bisa dua kali ya, kalau gue masih kuat gue bawa. Kalau gue capek, gue kasih ke teman gue gitu kan ya, biar dia yang gaetin. Gue mau cerita nih tentang pengalaman gue pas bawa rombongan waktu itu 20 orang ke Singapura. Ada dua peserta gue ditahan di imigrasi Singapura di Changi gitu kan ya. Jadi kita tuh 20 orang itu 5 orang dari Makassar, terus kalau nggak salah tuh 12 orang apa berapa itu dari Pangandaran, sisanya tuh sendiri-sendiri gitu ya, dari Jakarta ada, dari Tasik ada gitu. Pokoknya jumlahnya kalau nggak salah 20 orang deh, pokoknya emang 20 orang sama gue. Udah gitu, gua ngelihat satu peserta gua ini. Jadi peserta gua satu ini belum pernah keluar negeri. Jadi dia baru bikin paspor. Terus gue bilang gini, jadi gue mau pesen tiket nih, dia udah bayar DP kan, gue pesenin tiket. Gue bilang ini nanti paspornya mau sama nggak namanya sama KTP nih, gue bilang itu, atau sama akte nggak gitu. Pilih nih, dia sama kayak KTP kok mbak, dia fotoin KTP-nya. Oke, ya udah ya fix ya, namanya nama KTP ya, iya. Gue bikinin lah, gue bookingin tiket atas nama dia, nama KTP kan paspornya sama. Tahu nggak sih, begitu dia bikin paspor, namanya beda dong. Ya ampun, kagak sama kayak KTP-nya. Astagfirullah. Jadi misalnya nih namanya Usman gitu ya. Ya udah Usman. Taunya di paspornya itu dia bikin Muhammad Usman. Ya Allah, jangankan sampai beda satu kata, lu satu huruf beda aja bermasalah bisa-bisa kan gitu ya. Gue bilang ini pak, ini gimana kok beda sih? Ya harus gimana dong bu? Ya udah beli lagi. Nggak mau deh suruh beli lagi. Ya gue juga nggak mau nalangin siapa yang salah gitu kan ya. Terus dia kan berlima tuh ya, ada bosnya sih di situ gitu ya. Gue bilang pak, ini gimana nih karyawannya nih? Ya udah deh nggak apa-apa, nanti dikasih apa sih dia bilang yang di belakang itu, gue lupa istilahnya apa ya, pokoknya di belakang paspor itu tuh ada apa sih, kayak pemberitahuan gitu, kayak info gitu, notis gitu kalau dia tuh sebenarnya orangnya sama kayak gitu gitulah ya. Gue lupa, gue lupa istilahnya apa. Ya udah gitu kan ya, berangkatlah kita ke Singapura. Bener dong, pas saat sampai Changi dia ditahan di imigrasi, tau gak sih? Gue kesel banget ya, buang-buang waktu aja gitu kan. Dia ditahan berdua lagi sama satu lagi peserta gue dari Pangandaran nih, perempuan. Dia nggak tahu salahnya apa, gue juga sama lah ya, gue juga sama kagak tahu. Dia masuk ruangan barengan sama si bapak itu ya. Terus dia nelfonin gue, terus ke WA, mbak aku gimana nih, aduh aku juga nggak tahu, mesti gimana, coba tanya sama petugasnya. Jadi mereka itu ditahan di satu ruangan beserta dengan orang-orang yang juga bermasalah, entah dari siapa, gue nggak tahu dari negara mana. Pokoknya ditahan dan didiemin, kagak ada petugasnya sama sekali. Ya ampun, jadi kan dibiarkan dalam kebingungan ya, kesalahannya apa nggak dikasih tahu juga, sampai sejam lebih didiemin di situ. Lanjut. Akhirnya setelah 1 jam, harusnya 1 jam itu kita udah sampai di Marina Bay Sands gitu ya. Kita nggak nyampe hostel dulu, abis itu langsung OTW Marina Bay Sands. Akhirnya kita ngejedok di Changi nungguin mereka berdua. Setelah 1,5 jam gitu keluarlah mereka, keluar aja dibebasin gitu ya. Kenapa sih? Nah, kalau Usman gue udah tahu dia apa namanya, dia karena paspornya beda nama gitu ya, tapi akhirnya diselesaikan dengan bosnya. Nggak tahu deh, pokoknya udah nggak apa-apa, keluar nggak ada apa-apa kok, nggak diapa-apain. Udah pulang aja gitu, yang penting ada orang yang bertanggung jawab katanya gitu. Jadi yang bertanggung jawab tuh si bosnya itu. Bosnya itu sepupu gue sendiri sih. Abis gitu akhirnya ya udah, alhamdulillah selesai. Nah si mbak ini nih, mbak Siti nih, mbak kenapa? Ternyata apa? Ternyata dia itu habis umroh, ada stempel umroh di paspornya, langsung ditahan, terus dibuka kopernya ada tasbih gitu. Padahal si mbak ini tidak berjilbab loh, biasa aja. Kata gue ini kenapa sih? Mungkin Islamofobia ya, tapi ya syukurlah alhamdulillah mereka tidak diapa-apain dan kita nggak ada masalah. Cuma ditahan doang dan membuang waktu kita 1,5 jam. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak jadi ke Marina. Ya udah akhirnya dibebasin lah gitu dua-duanya. Wah itu di situ pengalaman banget gitu ya. Tapi nggak cuma sekali, yang ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu juga sama, yang setelah kejadian itu gue bawa tip lagi berapa bulan kemudian ya gitu, pokoknya maksudnya yang keberapa kalinya gitu. Ada satu peserta gue ditahan, padahal wajahnya tuh wajah Chinese, bapak-bapak gitu yang kongko, wajah Chinese gitu ya. Ternyata wajah Chinese tidak menjamin lancar ya. Gue juga nggak tahu dia kenapa, katanya mukanya beda sama foto. Padahal sih kalau menurut gue sama fotonya gitu. Jadi kalian yang kena random imigrasi itu, kita juga nggak tahu penyebabnya apa gitu kan. Tapi kalau memang kita dokumennya lengkap, terus udah gitu kitanya juga ya nyantai aja gitu, nggak ngerasa salah dan tidak punya track record macem-macem juga, insya Allah akan dibebasin kok. Walaupun kamu ditahan dulu tuh 1 jam 2 jam di dalam situ, dan itu benar-benar ngerusak itinerary banget.